persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, kita bersyukur, kita berkumpul kembali bersama-sama di hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan lewat menara doa ini, saudara bisa membagikan link ini kepada sahabat, keluarga saudara, biarlah kita menjadi berkat untuk banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita satukan hati kita. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami mengangkat tangan kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan baik, Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang terus menuntun langkah kami dari hari ke hari. Dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Lewat ya Tuhan doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu hidupku kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami semua ya Tuhan Yesus. Di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
sama-sama katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselang bibir
Mari Bapak bisa mulai angkat suara, sembah Dia. Dia Allah, Dia Tuhan yang berfirman, semuanya jadi bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Anak Domba Allah, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, Bapak bicara, sembah Dia, bawa hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ora lama takara lama ya syata kara lama ya syata kara lama 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 lama. Hina lama ya syata kara lama ya syata lama. Hina sera lama ya sabi lama lama ya syata kara lama 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 lama. Mari datang hampiri Dia Bapak bicara. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Yesus. Oh lama 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 lama. Tidak lama ya syada karena lama ya syada karena lama 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 lama. Ketika kau datang, kau cari Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia akan melakukan perbuatan di atas hidupmu. Kau ada di dalam hadirat-Nya. Ora lama kakara lama ya syada lama ya syada ya lama. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Betapa dahsyat, betapa hebat Engkau Tuhan. Haleluya. Ora lama ya syada kara lama ya syada lama. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Lama ya syada kara lama ya syada kara lama ya syada lama. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari berdoa, berdoa dalam berbahasa roh. Ora lama takara lama ya syada kara lama. Hira lama ya syada kara lama ya syada kara lama. Haleluya. Kira lama ya syata kana lama ya syata kana lama lama. Ora lama takana lama ya syede bekora lama lama lama. Haleluya. Ora lama ya syata. Terima kasih Tuhan. Ora lama lama lama. Biarlah anugerah-Mu melimpah buat kami Tuhan. Anugerah kasih-Mu semakin bertambah-tambah buat kami. Biarlah Engkau percayakan buat kami lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Semakin hari kami hidup di dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sembah Dia, haleluya.
bersama-sama katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah hati. Angkat tanganmu sembah Dia. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidup kami, Engkau Allah yang setia. Sepanjang hidup kami, Tuhan baik. Tuhan baik. Oh, ralabaya syata karalabaya syata karalabala. Oh, ralabaya. Makasih Tuhan. Tuhan Engkau baik buat kami. Makasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada satu. Ku tahu sungguh Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, Semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, kami percaya mujizat masih ada buat setiap kami. Tuhan, anak-anak-Mu sudah yang menaikkan doa-doa ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan, dan Engkau Allah yang bisa menjawab jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Hari ini Tuhan, aku angkat kedua tanganku ya Bapa, sebagai hamba-Mu. Aku minta ya Tuhan, turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini berlimpah-limpah. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan iman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Pemulihan ini, mujizat masih ada buat kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan, dengan kehidupan rumah tangga mereka, keuangan mereka. Aku percaya mujizat masih ada buat kami. Tuhan, terlebih lagi, satu rindu kami Tuhan, satu kerinduan kami. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan. Selamatkan mereka semuanya. Tuhan, dengar doa kami ini. Dengar doa kami ini. Kami rindu Tuhan, Kau selamatkan keluarga kami. Selamatkan kota kami. Selamatkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap kami menerima anugerah keselamatan yang kekal itu. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saudara yang ada di Holy Spirit Room, ya, yang mengikuti secara onsite dan saudara yang mengikuti secara online, saya ucapkan shalom dan saya selalu berdoa saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu pesan yang sangat penting saudaraku tentang ya kan, bagaimana menerima anugerah keselamatan yang kekal. Nah, keselamatan ini saudara ya, kalau kita periksa dan lihat dalam bahasa Yunani itu disebut sojo. Sojo itu adalah keselamatan yang pertama adalah saudara dan saya, saudara mendapat keselamatan yaitu dibebaskan dari hukuman kekal api neraka. Kita memperoleh hidup yang kekal ketika nafas kita berhenti, jantung kita berhenti berdetak, kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Katakan amin, itu keselamatan. Nah, keselamatan itu saudaraku ya, sifatnya itu adalah hubungan sebenarnya. Ya, Yesus berkata bahwa sesungguhnya hari ini juga. Itu bicara tentang keselamatan, bicara segera. Ketika saudara percaya Yesus, menerima Yesus, maka pada saat itu juga, hari itu juga, saudara diselamatkan. Katakan sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika seorang penjahat bertanya sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Yesus ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Maka Yesus jawab, hari ini juga. Saya nangkapnya keselamatan itu sifatnya apa? Segera, seketika itu juga. Yang kedua, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bicara keselamatan, bicara hubungan. Hubungan yang kekal dengan Allah yang menciptakan kita, yang namanya Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu bukan nanti, sebenarnya adalah sekarang.
Ketika saudara dan saya diselamatkan, maka roh kita dihidupkan, kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Yang ketiga saudaraku, keselamatan itu saudaraku, ya kan menyebabkan saudara dan saya satu punya kepastian. Kepastian, bukan mudah-mudahan. Ya kan? Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada syarat apapun dalam keselamatan kecuali iman. Katakan amin. Ya kan? Yang berikutnya adalah keselamatan bicara tentang saudara dan saya punya rumah di sorga. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin bagikan tentang bagaimana saudaraku anugerah keselamatan kekal ini bekerja dalam kehidupan kita. Ya kan, bagaimana kita menerima dan bekerja dalam kehidupan kita. Ada satu janji daripada Tuhan Yesus, saudaraku, bahwa setiap saudara yang sudah diselamatkan, Dia Tuhan akan memelihara saudara agar saudara selamat tiba di dalam kerajaan sorga. Coba kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 10 ayat 28. Kita akan lihat di sini ada satu janji yang luar biasa dari Tuhan, saudaraku. Ya, ini satu berkat yang luar biasa. Ya, saudara dan saya yang percaya Yesus mendapatkan satu hidup yang kekal. Ini janji. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, ketika kita meletakkan tangan kita ke dalam tangan Tuhan, saudaraku, ya, mungkin ada saatnya kita ingin lepaskan karena udah gak kuat lagi. Ikut Tuhan Yesus tuh gak mudah. Karena Tuhan bilang, barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Seringkali kita gagal dan jatuh bangun, saudaraku. Seperti kita tidak kuat lagi dengan pergumulan, dengan godaan, dengan pencobaan dalam hidup kita. Kita ingin lepaskan. Beberapa di antara kita mungkin yang hari ini mungkin sudah tidak lagi doa. Sudah lagi tidak buka firman. Sudah lama tidak ke gereja. Tapi saudara sekarang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Saya percaya itu karena ada tangan Tuhan yang tetap memegang saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan berjanji. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, sudah 41 tahun saya melayani dan saya melihat dalam perjalanan hidup saya. Saudaraku, ya kan? Yaitu apa? Dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Sekali nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan kekal itu, nama kita tidak akan hilang lenyap. Sebab Tuhan menuliskannya dengan tinta yang tidak dapat terhapuskan. Yaitu apa? Darah Kristus yang kekal. Darah Kristus yang kekal dia tulis. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 katakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang apa? Yang kekal. Di perjanjian baru Paulus tulis kepada Timotius. Ya saudaraku, bahwa ya kan, jika kita setia, ya kan, Dia Allah setia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa tidak setia. Inilah Tuhan kita, saudaraku. Jadi di sini ada satu janji yang luar biasa, bahwa Tuhan berjanji untuk memelihara iman kita. Yang percaya katakan amin. Supaya kita bisa tiba dengan selamat sampai ke dalam kerajaan sorga. Nah, ketahuilah saudaraku, ketika kita sudah diselamatkan, maka saudara tahu tugas Tuhan adalah apa? Memelihara kita tetap selamat supaya kita dapat tiba dalam kerajaan surga. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada satu pernyataan tulisan daripada Paulus. Ketika pada saat itu saudara, anak rohaninya, saudara, sedang mulai tergoncang imannya. Di pasal pertama berkata, Timotius, ya kan, kobarkan kembalilah karunia Allah yang ada padamu. Oleh karena penumpangan tanganku. Sebab Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan apa? Kasih,
Ya kan? Semangat. Saudara, sukacita. Nah, di akhir daripada tulisan di dalam pasal yang terakhirnya, Paulus beritahu kepada Timotius. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan apa? Menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kita mungkin gak tahu bagaimana masa depan kita ke depan. Karena begitu beratnya. Mungkin cobaan, godaan. Ya kan, kayaknya gak kuat lagi daging kita untuk nahan, untuk tetap pegang. Pegang nih tangan Tuhan, gak usah pegang tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang pegang tangan kita. Katakan amin saudara. Bisa lepas kalau kita yang pegang tangan Tuhan. Suruh Tuhan pegang tangan kita. Kita juga gak tahu berapa tahun lagi tersisa umur kita. Kita gak tahu. Kita juga gak tahu kapan kita akan kehilangan kesehatan kita. Dan itu pasti terjadi kok. Kapan kita kehilangan akal sehat kita. Kapan kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kapan kita kehilangan kekayaan, pekerjaan, investasi, pelayanan. Semua bisa kehilangan. Semua bisa hilang. Kita bisa kehilangan segalanya. Tetapi ada satu hal yang gak akan pernah hilang. Saya ingin beritahu saudara. Yaitu apa? Keselamatan saudara. Keselamatan kita. Ini kabar baik. Katakan amin. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita juga gak tahu apa yang sedang terjadi nanti ke depan dunia ini gimana. Itu bukan tugas kita juga. Tapi ada satu hal yang bisa saya andalkan. Yang saya pegang. Yaitu bahwa saya adalah anak yang dikasihi oleh Yesus. Aku adalah hamba Tuhan. Saya adalah pendeta yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang saya tahu. Saya pegang ini. Saya pegang ini. Saya gak pusing saudaraku. Apapun yang akan terjadi. Yang saya tahu, yang saya bisa andalkan bahwa saya adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya percaya dia pasti tolong saya. Supaya saya bisa tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Filipi 1 ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita? Saudara, tentang keselamatankah? Saudaraku, untuk keselamatan kekal kita. Ya kan? Untuk apa saudara? Untuk apapun segala aspek dalam hidup kita. Rohani, jasmani, hubungan, dan keuangan. Apapun itu saudara. Apapun yang Tuhan mulai. Saya pegang ini. Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sesuatu apapun setengah jadi. Dia tidak akan membiarkan pekerjaannya menjadi apa? Mangkrak, saya pakai istilah mangkrak. Tuhan tidak pernah gagal. Jika kita memiliki keyakinan akan hal ini, bahwa Tuhan yang memulai sesuatu dalam hidup saya, Dia akan menyelesaikannya di dalam saya hingga saya berhasil mencapai garis akhir. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya saya bisa tiba dengan selamat sampai dalam kerajaannya? Waktu saya tiba dalam kerajaannya, Dia akan berkata kepada saya, baik sekali, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia pada perkara kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Ini perkataan ini yang penting. Saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan, untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang kekal. Saudara, ini hal yang pertama. Lalu saudara akan menerima segala janji Tuhan. Ada 4 hal saudara yang saya ingin ajak sharing secara cepat. Saudara, bagaimana kita memiliki anugerah keselamatan yang kekal.
Saya ingin sharingkan berdasarkan kisah daripada Simon Petrus. Ya kan? Hal ini menjelaskan prinsip-prinsip kebenaran bagaimana menerima keselamatan yang kekal. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca Matius 16 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah atau Makarios ya. Kata berbahagia sini Makarios. Engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dari beberapa ayat ini saudara, ini adalah satu prinsip kebenaran. Bagaimana kita bisa menerima anugerah keselamatan yang kekal. Yang pertama kita melihat begini saudara. Ya kan? Ayat 15 katakan Yesus bertanya kepada mereka. Setelah Yesus bertanya kepada orang banyak, siapa aku? Mereka banyak bicara tentang kamu adalah Yeremia, kamu adalah Elia dan lain sebagainya. Tapi Tuhan langsung bicara kepada para murid. Saudara, salah satunya adalah dia berbicara secara langsung kepada siapa? Simon. Saudaraku, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Menurut kamu tuh siapa aku ini? Kalau menurut mereka kan aku ini. Kamu siapa? Saudara, ini artinya apa di sini? Yang pertama, saudara, untuk bisa menerima keselamatan, saudara dan saya harus seperti Simon Petrus. Ya kan saudara, Simon Petrus berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Saudara mungkin bertanya, gimana Pak saya bisa berhadapan muka dengan Tuhan? Saudaraku, saya mau bicara tentang keselamatan kekal yang saudara bisa terima, yang menyebabkan saudara punya iman yang kuat, yang kokoh. Ya kan, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus itu adalah penyembuh saya. Dia adalah penolong saya. Itu adalah ketika saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang ngerti katakan amin. Jadi menerima anugerah keselamatan kekal itu dimulai pada saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami lawatan jamahan Tuhan secara pribadi. Jadi keselamatan bukan karena kita lahir sebagai orang Kristen. Bukan karena kita sering ke gereja. Tapi keselamatan yang sejati. Yang dimana ini menjadi satu fondasi iman yang begitu kuat. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen selanjutnya adalah kita pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan seringkali saudaraku, perjumpaan ini biasanya saudara disebabkan karena apa? Adanya permukaan yang di dalam. Adanya kesulitan, pencobaan, masalah. Yang kita sendiri gak bisa atasi itu. Terlalu besar. Kita sudah coba kemana-mana. Tapi semua tertutup pintu. Tapi ketika ada seseorang yang mengajak kita datang ibadah. Ada seorang yang kasih link mungkin. Saudara YouTube channel. Atau apapun itu. Atau satu hari saudara cuma diam. Tiba-tiba saudara mengalami lawatan Tuhan. Dan di situ saudara menangis di jamaah. Itulah awal, tahapan pertama daripada keselamatan kekal kita. Yang ngerti katakan. Jadi di sini pada tahap ini kita mulai sadar. Bukan kita yang milih Tuhan. Tapi Tuhan yang pilih kita. Keselamatan itu semata-mata anugerah. Makanya saya berpikir, ya kan saya sudah ngalamin ini pengalaman saya. Orang tuh jadi ikut Tuhan, menerima keselamatan, ya kan mau percaya Yesus bukan karena kalah berdebat, tak bisa. Kita nggak bisa menangkan jiwa dengan cara
memenangkan perdebatan. Memenangkan jiwa harus membawa orang itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Makanya saya sarankan buat hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam menara doa ini. Kalau saudara mau melihat, ya kan, Tuhan percayakan pelayanan saudara untuk penuaian jiwa yang besar. Tidak bisa dengan teori-teori apologet saudara. Berdebat sana sini, sini salah, sini betul. Ini yang benar, ayo ikut aku. Tidak bisa itu. Keselamatan harus dimulai daripada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seorang udah ketemu Tuhan, ya aku percaya Tuhan. Kalau udah sampai seperti itu, Saulus, betapa hebatnya dia dengan agama dia. Orang Farisi, suku Benyamin, pegang ketat daripada hukum-hukum Taurat. Gak mungkin dia bisa kalah debat. Kalah debat pun belum tentu dia jadi Kristen. Kapan Saulus jadi Kristen? Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ini yang perlu. Buat saudara pastikan itu. Ya kan? Yang kedua kita melihat di sini adalah bahwa Simon Petrus pada waktu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, Simon Petrus mendapatkan apa? Pewahyuan. Pengertian. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Petrus berkata apa saudara? Maka jawab Petrus apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Katakan amin. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Makarios, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Terjemahan, bukan karena daging kamu, bukan karena otak kamu, bukan karena pikiran kamu, bukan pengertianmu sendiri yang kamu bisa tahu bahwa aku ini Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi apa? Ya kan? Bapakku yang di surga. Ini bicara apa? Dapat pewahyuan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudaraku, lewat lawatan, jamahan, karena mungkin kesulitan, pergumulan, peremukan, ini yang mendorong dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dengan mereka pasti akan diberi Roh Kudus apa saudara? Satu pewahyuan, satu pengertian. Aku butuh Tuhan. Aku butuh juru selamat. Aku butuh penolong. Aku tidak bisa tolong diriku. Aku butuh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting saudara. Tahap yang kedua. Ya kan? Saat saudara dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus akan memberikan saudara pewahyuan pribadi. Pengertian yang dalam tentang siapakah Yesus itu. Katakan amin. Nah pewahyuan dan pengertian inilah yang memberikan kita keyakinan iman yang kuat. Yesus itu Tuhan. Jadi saudara, gak mungkin kalau orang sudah gak dapatkan pewahyuan dan pengertian ini saudaraku, muncul iman yang kokoh. Gak bisa lagi ditukar dengan apa? Dengan kekayaan. Orang kalau masih bisa tukar iman Kristennya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan pernikahan, dengan kawin, dengan segala macam, itu sebenarnya saudaraku belum mengikuti tahapan-tahapan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau orang udah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia akan ketemu dengan apa? Kasih. Yang menyebabkan kenapa kita nangis kalau ngalami lawatan dan perjumpaan? Karena kita ketemu dengan Allah yang adalah kasih. Kita ketemu dengan kasih. Kita ketemu dengan yang mencintai kita, yang mengasihi kita, yang menghargai kita, yang menerima kita. Saudara, ini yang kita gak bisa dapetin dari siapapun. Saudaraku, kecuali dari dia. Dan inilah aku akan lepaskan yang ini. Jadi wahyu ini penting. Tahapan ini. Begitu itu untuk keselamatan. Saudara melakukan keselamatan kekal. Yang ketiga saudaraku. Ya kan? Yang ketiga adalah Simon Petrus. Pertama dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kedua dia dapatkan pewahyuan. Lalu Petrus mengakui dengan mulutnya.
bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Katakan amin. Ini penting saudara, satu pengakuan di mulut. Makanya Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan amin. Ada pengakuan di sini. Pada waktu saudara mulai percaya dengan hati, itu karya siapa? Roh Kudus. Tapi Tuhan juga mau saudara juga ambil bagian dalam keselamatan. Yaitu kenapa? Mengaku dengan mulut. Saudara mengaku, kayak saudara mengaku dengan mulut, ya kan, bahwa, ya kan, Kristus, ya kan, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka saudara diselamatkan. Saudara harusnya tidak malu mengakui sebagai orang Kristen. Kamu apa agamanya? Karena banyak orang Kristen itu malu ya. Apalagi kumpulannya tuh takut nanti nggak dicintai. Kalau saudara udah ketemu sama Tuhan, nggak ada yang bisa bandingin. Saudara dengan Yesus, saudara ketemu dengan ini pribadi yang paling mengasihi saya, paling menghargai saya. Inilah pribadi yang punya power, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia. Kita nggak takut untuk mengakui Yesus di depan orang banyak. Katakan amin. Kalau kita takut mengaku bahwa kita ini orang Kristen, saya ini pengikut Yesus, kita takut karena kita melihat, saudara, ya kan, di hadapan kita ada orang yang lebih besar dari Yesus. Ada orang yang lebih baik, lebih mengasihi. Takut kita nggak dikasihi dia, dia nggak baik sama kita. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Kalau saudara sudah melihat Yesus, dialah segalanya dalam hidup saya. Yesus itu cukup buat saya. Saudara akan punya keberanian. Kasih ini yang melenyapkan ketakutan. Katakan amin. Saudara mau jadi saksi, ya kan, dengan perbuatan, ya kan, sikap, tutur kata saudara. Saudara menolak melakukan kejahatan yang melukai hati Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, Tuhan ini ada janji. Ketika saudara mengalami perjumpaan secara pribadi, saudara dapat pewahyu tentang Yesus itu siapa. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saudara mulai ambil bagian, saudara ngakui dia Yesus. Lalu ambil keputusan untuk dibaptis selam. Selanjutnya Tuhan berkata, kamu Makarios. Berbahagialah kamu. Kamu suksesnya bukan bad success, tapi good success. Katakan amin. Ada yang namanya bad success kan. Kaya sih, sukses sih, tapi kok susah terus hidupnya. Tapi ini adalah Makarios, kita bilang. Kenapa? Ya kan? Karena kepadamu, ya kan, ku berikan apa? Kunci kerajaan surga. Simon Petrus menerima kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19 katakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Perhatikan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan satu-satunya penolong yang sungguh memberikan kepada kita satu otoritas. Untuk apa? Memiliki kunci kerajaan surga. Apa artinya kunci kerajaan surga? Kita bilang, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini kuasa apa? Kuasa perkataan. Kuasa doa. Ada kuasa Allah dalam perkataan kita. Ada kuasa Allah dalam doa kita. Saudara menerima kuasa Roh Kudus untuk melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan saudara dapat hidup dengan segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, keempat tahapan ini, saudaraku, ya, keempat tahapan ini bukan hanya untuk saudara bisa menerima anugerah keselamatan. Ini keselamatan yang kekal, tapi juga saudara bisa mendapatkan segala janji Tuhan. Saya melihat mujizat-mujizat, segala berkat-berkat yang tidak terduga, yang Tuhan berikan dan percayakan kepada saya, kepada keluarga, kepada kita semua.
itu dimulai dari apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi biasanya didahului dengan apa? Permukaan, pertobatan, kerendahan hati. Yang diremukkan apa? Kesombongan kita. Yang diremukkan keserakahan kita. Hawa nafsu itu diremukkan. Kita mengalami perjumpaan itu. Dari perjumpaan kita dapatkan pewahyuan. Pengertian. Dia baik. Dia penyembuh. Dia Yehova Shalom. Dia yang memberikan damai sejahtera sungguh-sungguh. Gak ada yang lain. Oh, dia Jehovah Jireh. Saya bisa kenal siapa Tuhan. Setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah kenal itu, saudara akui dengan mulut. Benar Yesus kau penyembuh saya. Saya percaya oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Satu orang bertobat, aku sudah bertobat. Seluruh keluargaku diselamatkan. Tuhan sendiri yang akan memelihara aku, supaya aku bisa tiba dengan selamat sampai ke dalam kerajaannya. Akui dengan mulut saudara. Pada waktu saya mengakui, maka apa yang terjadi saudara? Kuasa daripada kerajaan Allah. Kuasa daripada Roh Kudus. Yang kuasa kerajaan itu. Yang merupakan kunci itu saudaraku. Itu terbuka semua. Ketika saudara buka mulut ini. Yang ngerti katakan amin. Pintu. Kunci kerajaan saudara buka. Dengan apa? Dengan mulut. Saudara, pintu akan terbuka dengan kata-kata P mulut. Dalet itu pintu. Pintu-pintu akan terbuka. Dengan perkataan saudara. Katakan amin. Katakan kata-kata iman. Perkatakan kata-kata anugerah Tuhan. Kalau saudara perkataan kutuk, perkataan negatif, yang terbuka adalah pintu-pintu neraka yang membawa hidup kita dari sengsara. Hari ini saudaraku, saya ingin yakinkan saudara bahwa Tuhan memelihara keselamatan kita. Katakan amin. Tetap keselamatan itu sifatnya seketika. Adalah hubungan yang kekal dengan Tuhan. Keselamatan itu saudara Kristus, ya kan? Tuhan akan berikan secara utuh, secara rohani, secara jiwa dan juga tubuh. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Kita bangkit berdiri, kita akan minta kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kalau saudara belum percaya Tuhan, saudara hari ini, saudara sedang mendengarkan daripada ibadah menara doa. Saudara mau berkata aku butuh diselamatkan. Hari-hari ini saudara merasa ada ketakutan yang begitu dalam. Setelah hidup ini aku akan kemana? Saya ingin ajak saudara untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara sudah lama tidak ke gereja. Saudara sudah lama tidak lagi berdoa. Saudara sudah menyimpan hidup jauh daripada kasih Allah. Hari ini saya ingin ajak saudara kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Mari saudara alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kenali Dia. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu juga adalah penyembuh saudara. Tutup mata saudaraku. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, aku minta ya Tuhan kemurahan. Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, ikutin saya berdoa sekarang. Ikuti saya berdoa sekarang untuk menerima keselamatan kekal. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan firman ini, pujian penyembahan ini menjamah, melawat setiap anak-anakmu yang hadir, yang mengikuti. Mari saudara, biarlah Roh Kudus berikan pengertian pewahyuan. Yesus adalah satu-satunya jalan, keselamatan, dan hidup itu. Barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, akui Dia saudaraku. Ikutin saya berdoa. Bapa dalam nama Yesus, saya percaya, katakan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya mengaku dengan mulut saya
Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan hari ini Tuhan, saya bertobat, ampuni dosa saya. Sucikan saya dengan kuasa darah-Mu. Hari ini saya percaya, saya sudah diselamatkan. Pegang tangan saya Tuhan. Tuntun hidup saya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, kami mau ya Tuhan makan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu pengakuan dari kami bahwa Engkau sudah mati di salib untuk menebus setiap dosa kami, untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.